kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami kembali datang kepadamu. Kami kembali bersyukur. Kami boleh memuji dan memuliakan namamu. Kami terus mau membangun Tuhan keintiman bersama dengan Engkau setiap pagi di tempat ini. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan buat setiap kami. Kalau sebentar kami mau belajar firman-Mu, mari Roh Kudus ajari setiap kami. Ajari setiap kami untuk kami lebih dalam lagi Tuhan mengenal akan Engkau. Dan kami boleh mengalami Tuhan hidup bersama dengan Engkau. Dengan firman Tuhan yang terjadi dan tergenapi dalam hidup setiap kami. Dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini, biar Roh Kudus yang memberikan roh pengertian, pewahyuan untuk setiap kami menangkap apa yang daripadamu. Tenggelamkan hamba-Mu di dalam kekuatan roh-Mu ya Bapa, sehingga hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang berbicara dalam setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Yang streaming juga di rumah, selamat pagi ya saudara. Kita belajar pagi hari ini menjaga damai sejahtera. Karena seringkali damai sejahtera itu yang saudara dan saya pasti mau mengalaminya terjadi dalam setiap waktu. Tapi seringkali damai sejahtera itu juga bisa hilang begitu saja, diambil oleh si jahat ya saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini kita belajar menjaga damai sejahtera. Yesaya 26 ayat 3 dan 4. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Hatinya teguh ya saudara, hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Tapi seringkali hati ini bisa bimbang, hati ini bisa macam-macam judulnya ya, bisa khawatir, bisa takut, bisa macam-macam. Tapi diingatkan yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Biar ini menjadi peringatan buat saudara dan saya. Ayo sama-sama kita harus punya keteguhan hati untuk percaya kepada Tuhan. Percayanya bukan sewaktu-waktu. Alkitab yang nulis, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Kalau percaya lagi diberkati itu ya sangat gampang ya saudara. Tapi kalau saat lagi ada masalah, percayanya itu kadang-kadang tidak 100%. Kadang-kadang percaya sebagai umat orang Kristen, saya percaya sama Tuhan Yesus. Tapi percayanya itu ada kadarnya ya saudara-saudara. Bisa 100%, bisa 99% ya. Ada 1% takut, khawatir, ada ya saudara-saudara. Tapi diingatkan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Jadi kapanpun kita saudara dan saya percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Allah yang dapat saudara dan saya itu andalkan, tidak tergoyahkan selama-lamanya. Itu tetap kuasanya sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya, tidak berubah ya saudara. Yang berubah itu kitanya, percaya kitanya. Dulu waktu menggebu-gebu mungkin ya saudara baru kenal Tuhan, percayanya tuh iya percaya 100%. Tapi dengan berjalannya waktu, sudah Kristennya bertahun-tahun, percayanya juga itu percaya yang rutinitas, bisa percayanya yang agamawi ya saudara. Jadi yang namanya percaya itu perlu terus dibangun dari hari ke hari bersama dengan Roh Kudus ya saudara. Ibu Ina pernah menyampaikan extra faith, iman yang bertambah ya saudara, yang terus dari hari ke hari. Ini
kita juga harus melakukan dulu mungkin ya percayanya karena mungkin masih seperti anak sekolah, masih TK ya saudara. Tapi kalau sudah SMA itu percayanya beda lagi ya saudara, sama guru itu beda lagi. Kita pun harus meningkat. Percaya kitanya harus meningkat supaya apa? Hati kita ini teguh, tidak diombang-ambingkan dengan apapun yang terjadi. Saudara, di dalam Yakobus 1. Yakobus 1. Saya tidak nulis di situ. Ayat berapa ya? 5 apa berapa itu tuh? Yang hatinya bimbang. Bukan, 6. Yang hatinya bimbang itu seperti gelombang laut. Nah ini, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Percayanya itu percaya yang sungguh-sungguh. Ya saudara, jangan bimbang. Tapi seringkali bimbang itu datang sendiri, nggak diundang juga. Ada keraguan dalam hidup setiap kita. Percayanya itu nggak pol. Ibu Nani suka bilang harus gandul sama Tuhan sungguh-sungguh. Sebab orang yang bimbang ini sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau bimbang itu tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan dan doakan ya saudara. 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini bisa menjadi satu alarm. Kalau kita lagi tidak tenang, oh berarti saya ini percayanya kurang penuh sama Tuhan. Percayanya ini belum pol ya saudara, karena ada kebimbangan, karena ada keraguan kepada Tuhan. Diingatkan kembali, hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Setiap kita pasti mau mengalami yang namanya damai sejahtera ya saudara-saudara. Di dalam cerita dari Yosua ya saudara, Yosua itu dapat perintah dari Musa dan juga dari Tuhan sendiri ketika Musa sudah mati. Yosua 1 ayat 1 dan 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, ini Tuhan berfirmanlah kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Yosua ini dapat mandat dari Tuhan, seberangi sungai Yordan. Yosua tahu udah ikut Musa lama ya saudara, ngerti bagaimana bangsa Israel itu suka bersungut-sungut, suka marah, suka komplain, macam-macam. Yosua itu dengar ya saudara, karena Yosua itu selalu ikut sama Musa, menjadi abdi Allahnya yang setia. Setelah Musanya meninggal, mandat itu turun sama Yosua supaya membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Kalau baca ayat selanjutnya ya saudara-saudara, ada 4 kali kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan bilang kepada Yosua, ayat 6, ayat 7, ayat 9, ayat 18 di Yosua 1 ini. Tuhan terus mengingatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu, karena bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Mandat yang Tuhan berikan kepada Yosua ya saudara. Tapi Yosua itu berhasil membawa bangsa Israel itu menyeberangi sungai Yordan. Kita baca di Yosua 3. Yosua 3 ayat 14 sampai 17. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Tabutnya berjalan di depan bangsa Israel. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir.
Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Yosua berhasil memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Saudara bisa baca Yosua ayat kitab-kitab ini ya saudara, kitab pasal-pasal yang sebelumnya. Saya ambil poin-poinnya saja. Berhasil menyeberang sungai Yordan. Saudara, kenapa tabut itu berjalan di depan bangsa Israel? Itu adalah pimpinan Tuhan ya saudara. Untuk bangsa Israel itu melihat perjalanan daripada penyeberangan itu kita boleh ambil hikmatnya ya saudara-saudara. Ketika tabut perjanjian itu yang berisi 2 loh batu, ada mana, ada tongkat Harun yang berbunga, itu yang menjadi pimpinan saudara juga dalam hidup setiap kita. Kita bisa melewati apa yang menjadi penghalang untuk kita masuk ke tanah perjanjian itu ya saudara. Apa yang menjadi penggenapan janji firman yang sudah Tuhan berikan. Damai sejahtera itu Tuhan sudah berikan. Sudah kutinggalkan padamu, sudah kuberikan kepadamu. Itu damai sejahtera, janji Tuhan buat saudara dan saya. Bagian kita ini harus menjaganya dengan hati yang teguh. Alkitab tadi bilang, percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan selama-lamanya ya saudara. Untuk menjaga itu perlu yang namanya satu kekuatan daripada Tuhan. Satu kekuatan di dalam Yosua 1 ayat 8. Ini yang menjadi poin buat saudara dan saya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung ya saudara. Setiap kita pasti mau endingnya itu berhasil dan beruntung, mau ya saudara. Tapi jangan lupa awalnya, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini Yosua lakukan juga, merenungkan kitab Taurat itu siang dan malam. Artinya kita punya terus keintiman dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan lewat pergaulan kita dengan Tuhan. Kalau orang yang dipercaya ya saudara, pasti itu punya satu pergaulan sebelumnya. Nggak mungkin orang yang baru kenal kita percaya ya saudara-saudara. Pasti kita itu punya hubungan dengan orang yang mau kita percayai. Seperti kita punya karyawan, mereka sudah lama kerja, saya percaya kepada mereka ya saudara. Karena apa? Karena sudah tahu, sudah ikut saya lama, saya berani mempercayakan toko yang sering saya tinggal. Saya pergi ke taman, wis nggak pulang-pulang, nanti kadang-kadang cucunya di dalam gitu ya saudara. Mereka jaga aja. Iya percaya. Karena apa? Karena saya sudah bergaul dengan mereka. Demikian juga hidup saudara dan saya. Kalau mau percaya sama Tuhan ya butuh bergaul ya saudara. Membangun keintiman dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan memperkatakan firman Tuhan. Itu bagian saudara dan saya. Supaya apa? Hati kita ini percaya kepada Tuhannya selama-lamanya. Enggak gampang ya saudara, enggak gampang. Tapi kita mau belajar dan belajar. Mungkin dulu percayanya ini ya sekitar berapa persen, tapi lebih meningkat lagi percaya Tuhan. Iya wis pol-polan, wis pokoknya percaya apapun yang terjadi Tuhan baik
Ya saudara-saudara, itu karena kita mau berserah sama Tuhan, percaya dengan setiap kebenaran firman itu ya dan amin terjadi buat saudara dan saya. Setiap firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu yang membuat saudara dan saya ini ayo terus membangun, bergaul, memperkatakan, merenungkan, membaca Alkitab, mendengarkan firman, terus diisi ya saudara, supaya apa? Hidup kita ini terjaga, hatinya kita ini teguhnya itu terjaga, supaya tidak damai sejahtera itu hilang dalam hidup kita. Karena seringkali gampang seketika ya saudara, ujuk-ujuk hati ini kayaknya waduh gemerungsung, nggak karuan. Itu alarm waktu itu kita sedang tidak percaya sama Tuhan ya. Kalau saya kemarin ini chatnya luber-luber, waduh haleluya gitu ya, kapan kelarnya gitu ya Tuhan, tolong saya cuman Tuhan tolong saya. Dikerjakan, bukannya cuman berdoa dan diam, tidak. Dikerjakan pagi, siang, malam, pokoknya dikerjakan sebisanya saya. Lama-lama ya kelar juga tuh. Dulu 3 bulan saya pernah kerjakan. Kalau habis acara 3 bulan tuh baru kelar. Yang ngechat di hari acara ya saudara. Tapi kemarin tidak sampai sebulan, 24 hari apa 25 hari itu. Ajaib ke saya itu, iya ini percepatan, amin Tuhan. Itu Tuhan yang mengerjakan, bukan saya ya saudara. Jadi dikerjakan, bagian kita dikerjakan, bukan berdoa dan gimana Tuhan saja pokoknya. Saya sudah berdoa, nanti kita tidak melakukan apa-apa, diam, tidak ya saudara. Alkitab yang bilang, ayo sama-sama renungkan firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Itu bagian kita supaya apa? Yang tidak ada menjadi ada. Sekarang itu minyaknya ada di mana-mana, saudara-saudara. Dulu kan di ruangan dalam saja, sekarang di luar bisa ada minyak. Orang kadang-kadang masa sih gitu ya saudara. Ya datang aja ke taman untuk membuktikan di pintu tuh ada minyak. Kok bisa ya? Ya ajaib itu Tuhan. Kita itu supranatural ya saudara. Tidak pernah bisa dibatasi kuasanya dengan cara berpikir manusia. Enggak nyampe ya saudara-saudara, enggak nyampe. Dulu keluarnya di sini aja nih, di sini nih, di Mahligai. Kok sekarang bisa di mana-mana? Ya itu Tuhan, saudara dan saya itu Tuhan yang maha ajaib. Ya saudara, bisa melakukan banyak hal di luar apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Itu Tuhan kita ya saudara. Jadi bagian kita, ayo sama-sama teguhkan hatimu, jangan bimbang, jangan ragu untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita belajar dan belajar. Saya ini bukan langsung percaya, tidak, saya juga bisa takut, khawatir, bisa ya saudara-saudara. Tapi saya belajar dari kesalahan yang lama. Iya saya sih packingin minyak yang ajaib, masa saya itu khawatir, masa saya itu bimbang. Seringkali itu mengingatkan diri sendiri ya saudara-saudara, karena bimbang, takut, khawatir itu bisa menghilangkan damai sejahtera. Biar ini menjadi pembelajaran ya saudara. Terus kita mau belajar di dalam Yesaya 26 ayat yang ke-12. Libatkan Tuhan untuk apa yang kita lakukan. Kalau saya bisa lakukan ini bukan karena saya, Alkitab yang memberitahukan kepada saudara dan saya. Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Engkau akan menyediakan. Jadi damai sejahtera itu sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Sebab segala sesuatu
sesuatu yang kami kerjakan, yang saudara dan saya kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Libatkan Tuhan dengan apapun yang saudara dan saya itu kerjakan. Jangan dengan kekuatan sendiri, enggak bisa nyampe dengan sempurna, saudara. Percayalah itu, saya udah ngalamin. Kalau saya bisa ini ya saudara, bukan saya sendiri heran. Ini kok bisa ya sampai sehari 80, 100 bahkan yang dikirim itu paket kan perlu di packing, perlu dinamain, perlu dilihat ini ongkirnya masuk belum, itu kan butuh waktu ya saudara. Tapi kok bisa gitu ya, bisa. Ya itu karena Tuhan bukan saya. Kalau dipikir-pikir ya saya hanya mau mengagumi Tuhan karena Tuhan yang melakukannya dalam hidup saya. Kalau saya dikasih mandat seperti Yosua tadi seberangi sungai Yordan, dikasih mandat sama Tuhan, saya dapat mandat juga dari pemimpin ya saudara, pasti saya ini bisa melakukannya. Tapi bagian saya ya harus kerjakan. Jangan cuma iya dapat mandat, iya amin, siap, tapi tidak dikerjakan ya saudara. Ya tidak akan menyelesaikan itu pekerjaan sendiri ya saudara. Bagian kita ya dikerjakan dengan segenap hati. Alkitab bilang apa yang ditemui tanganmu kerjakanlah dengan sekuat tenaga, itu pengkhotbah bilang. Jadi kerjakan pagi siang malam, nggak apa-apa, nggak ada yang bantuin, iya nggak apa-apa, malaikat Tuhan yang bantuin saya, Tuhan yang menolong. Bukannya tidak ada yang bantuin secara manusia, banyak yang bantuin saya, banyak ya. Anak radio suka bantu, orang kantor radio Gracia bantu setiap hari. Pokoknya banyak yang ngebantuin. Suami saya bagian packing ya saudara-saudara. Jadi tapi kalau yang nyusun, yang ngatur ini siapa aja orangnya kan mesti ada tangan jempol dua yang harus melakukannya. Karena orang nggak dibalas-balas, tanya sana tanya sini nggak dijawab-jawab, ya sabar ya saudara, jempolnya dua. Jadi kalau suruh ngebalas orang sampai ribuan gitu kan butuh waktu, ya kencet terus aja, terus lagi, terus sampai dijawab. Saya bilang ngajarin orang yang lapor itu nggak dijawab-jawab, iya sabar, chat terus aja nggak apa-apa, sungkan, iya salah sendiri gitu ya saudara, malu katanya ngechat terus, ya nggak apa-apa, kan kepengen minyaknya, kalau belum dapat ya terus tanya lagi sampai dijawab gitu ya saudara-saudara. Dan itu bukan cuma urusan minyak, nanti urusan lain-lain, pokoknya haleluya ya saudara, dikerjakan dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga, sebisanya saya. Karena apa? Bukan saya, Tuhan yang melakukannya. Bagian saya ini cuma salurannya saja. Kalau berterima, jangan bilang terima kasih sama saya, itu semuanya Tuhan, bukan saya. Saya ini cuman alatnya yang dipakai. Kalau ada paket yang belum datang, pusing ya saudara. Mana telepon kurirnya? Lah si telepon kurirnya kan bukan urusan saya, tapi tidak bisa dijawab. Ya enggak bisa begitu jawabnya. Telepon kurirnya mana? Nanti saya mau telepon kurirnya. Ya bagian saya kan cuma ngirim sampai ke kantor JNE yang ada di Cirebon. Urusan selanjutnya kan di kota masing-masing kurirnya ya saudara-saudara. Tapi ya saya belajar, sabar, kerjakan. Nanti saya bantu cari itu di cek resi ya saudara-saudara. Sudah diterima, di situnya ditulisannya sudah diterima. Tapi belum dapat orangnya. Nah lo kemana itu paket ya saudara? Aduh Tuhan tolong. Coba ditanya barangkali keluarga yang lain, nggak ada bu, saya sendirian di rumah, nggak ada yang lain katanya. Waduh Tuhan tolong, Tuhan di mana itu paketnya ya saudara-saudara? Ya kan nggak sampai di situ saja, udah ngirim, bagian saya kan selesai harusnya. Tapi kan orang terus nanya. Saya sudah kasih resinya nih, nomor segini, tanggal segini, jam segini sudah dikirim, dicek resi sudah diterima, tapi orangnya bilangnya tetap belum. Waduh kemana Tuhan, tolong Tuhan, saya cuma bisa begitu. Mau minta tolong sama siapa gitu, nanya ke JNE,
udah ada tulisannya, sudah dikirim gitu ya saudara. Tuhan tolong Tuhan kirimkan malaikatmu, kirimkan malaikatmu. Nanti berapa hari kemudian, sudah Bu, sudah diterima. Aduh puji Tuhan ya saudara-saudara. Itu bagian saya, orang lain kan nggak lihat. Tapi saya kerjakan dengan segenap hati. Karena Tuhan yang sudah memberi mandat buat saya. Saya lakukan semuanya bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Saya hanya penyalurnya. Kalau Tuhan pakai saya, Tuhan tahu kemampuan saya ya, seberapa saya bisa lakukan. Selebihnya Tuhan yang melakukannya. Engkau Tuhan yang melakukan. Supaya apa? Ini sejahtera, damai sejahtera itu ada dalam hidup saudara dan saya. Belum lagi yang keluar negeri ya saudara. Keluar negeri kan susah, nggak bisa dicek resi langsung di online gitu ya. Berhari-hari Tuhan tolong Tuhan kirimkan malaikatmu. Mau gimana lagi kalau bukan minta pertolongan Tuhan. Saya ngecek ke agennya, iya Bu pasti datang, amin. Saya coba bilang begitu, dia juga mendorong saya, Pak, tidak pernah paket itu tidak pernah ada yang tidak nyampe, pasti selalu nyampe, pasti diberkati ya Pak, itu nyampe tepat waktu. Kan butuh waktu. Kadang-kadang orang luar negeri kan nggak ngerti itu perjalanannya ya saudara. Bisa 10 hari itu paket datang. Tapi orang kan terus ngejar saya, Bu paketnya belum datang. Iya ini sudah dikirim, nih resinya, ini sudah dikirim, nih alamatnya. Tapi belum nyampe, sampai nyampe baru dia bilang sudah nyampe. Ya saya juga lega ya saudara. Itu liku-liku tentang pengiriman minyak ya saudara. Tapi biarlah Tuhan Engkau sendiri yang melakukannya buat saya. Yuk kita baca lagi Yesaya 26 ayat 12 supaya diingat-ingat. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Engkau Tuhan yang melakukannya buat saudara dan saya. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan damai sejahtera itu Tuhan sudah sediakan ya saudara. Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Coba baca selanjutnya ya saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, sudah disediakan sama Tuhan. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ini ya saudara, damai sejahtera yang Tuhan sudah tinggalkan, damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan. Berarti kan damai sejahteranya sudah ada, Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Tapi apa yang damai sejahtera Tuhan berikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yang ini yang harus kita perhatikan ya saudara. Jadi bukan kepengennya kita, Tuhan ini pengennya begini nih Tuhan, sebenarnya harusnya begini nih Tuhan, supaya saya itu ngalamin damai sejahtera yang dari Tuhan. Tuhan sembuhkan saya supaya ini menjadi kelegaan buat saya. Memang setiap kita itu punya keinginan, punya mimpi ya saudara. Tapi kita belajar damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan buat saudara dan saya, damai sejahtera yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, dan apa yang berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi Tuhan itu punya cara ya saudara untuk membuat damai sejahtera itu terjadi buat saudara dan saya. Bagian saudara dan saya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Percaya sama Tuhan. Percayanya selama-lamanya. Seperti tadi Yesaya 26 ayat 3 dan 4 ya saudara. Percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap punya keteguhan hati. Bahwa damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang Tuhan sudah tinggalkan, yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya, itu menjadi bagian kita. Kita lakukan bagian kita. Yesaya 26 ayat 3 dan 4.
yang hatinya teguh. Ini yang saudara dan saya ini harus kita jaga ya saudara. Kau jagai dengan damai sejahtera. Jadi hatinya teguh, tidak dibimbang diombang-ambingkan oleh segala macam yang dapat kita lihat, yang dapat kita dengar ya saudara. Supaya apa? Damai sejahtera itu tetap ada menjadi bagian saudara dan saya. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal ya saudara. Ini boleh menjadi pembelajaran buat saya dan saudara juga. Ayo sama-sama untuk kita ini punya keteguhan hati. Tidak gampang-gampang menyerah ya saudara-saudara. Tidak gampang-gampang hati ini hilang damai sejahteranya. Karena damai sejahtera itu incerannya kuasa jahat ya saudara. Biar dicuri dari hidup saudara dan saya sebagai orang percaya. Supaya apa? Tidak mengalami apa yang menjadi janji Tuhan. Padahal damai sejahtera itu Tuhan sudah tinggalkan. Damai sejahtera itu Tuhan sudah berikan. Sudah tersedia buat saudara dan saya. Ayo belajar dan belajar. Lakukan bagian kita ya saudara-saudara. Jangan dengan cara-cara kita. Tapi dengan caranya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini terus mengalami hati yang teguh. Terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terus berjalan dengan mendeklarasikan firman. Apapun yang kita hadapi, Tuhan Immanuel ada beserta saudara dan saya. Sehingga kita tetap menjaga ya saudara, damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan. Tetap menjadi bagian hidup setiap kita. Damai sejahtera itu enak saudara, tidur ya enak. Capek-capek bisa ya saudara. Tapi tidurnya nyenyak, tidur 2-3 menit. Kadang-kadang 5 menit. Capeknya hilang, bangun lagi, seger lagi, kerja lagi. Ya saudara-saudara, kalau ada damai sejahtera, cepet tidurnya. Kalau saya itu cepet tidurnya, puji Tuhan. Itu anugerah, ya saudara, anugerah Tuhan. Sebentar, udah pokoknya ini kepalanya udah nggak kuat, tidur aja tidur. Nanti bangun seger lagi. Pusing aja enggak, tidur sebentar enggak, ya saudara. Itu anugerah untuk saya bisa melakukan bagian saya dengan segenap hati dan kekuatan daripada Tuhan. Biar segala pujian, segala hormat, kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Karena Tuhanlah yang melakukannya semuanya dalam hidup setiap kita yang percaya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hari ini temanya adalah menjaga damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu perlu dijaga. Kalau tidak dijaga, rapuh banget. Kita tahu bahwa damai sejahtera kan tadi di dalam Yohanes sudah dikatakan, aku berikan kepadamu. Ya, Tuhan sudah berikan damai sejahtera. Kita sudah terima, kita sudah masuk ke dalam hati. Damai sejahtera sudah ada dalam hati kita. Tapi namanya jiwa kita itu rapuh banget. Aduh, hari ini damai sejahtera ya, pagi-pagi rasanya udah baca firman, sudah ngerasa damai sejahtera. Tiba-tiba baru buka HP atau dapat telepon, sesuatu berita yang gak enak. Ya. Begitu kita dengar berita yang tidak enak, itu damai sejahtera itu sudah mulai kurang, volumenya kurang. Misalnya kalau gelas ini udah penuh damai sejahtera, begitu kita mendengar suatu berita, itu damai sejahtera bisa berkurang. Oleh karena itu Tuhan katakan harus dijaga. Nah, bagaimana dijaganya? Yaitu dengan cara ingat firman Tuhan. Selama firman Tuhan itu masuk dalam hidup kita, itu yang damai sejahtera yang sudah mulai hilang, roh kekhawatiran, roh ketakutan itu diperangi dengan firman. Diperangi dengan firman. Ini namanya cara menjaga. Menjaga adalah diperangi dengan firman. Nanti segala roh kekhawatiran itu pergi, damai sejahtera kembali dalam hidup kita.
Tapi bukan langsung terus sepanjang hari bisa damai sejahtera. Tidak bisa. Waktunya tiba, kadang-kadang ada sesuatu berita lagi. Ada sesuatu pikiran lagi. Nah, mulai damai sejahteranya berkurang. Perangi lagi dengan firman Tuhan. Ini cara menjaga damai sejahtera. Ya, yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini, buat pujian dan penyembahan. Kami tahu Tuhan, betapa rapuhnya hidup kami. Bisa dalam satu hari kami seperti gelombang, naik turun, damai sejahtera turun lagi, menjadi sedih, menjadi khawatir. Kita perangi, kita naik lagi, bisa jatuh lagi. Oleh karena itu ya Tuhan, minta jaminan daripada-Mu. Biarlah Engkau menjamin kami supaya damai sejahtera itu terus stabil dalam hidup kami. Karena Engkau sudah menyediakan kepada kami. Kami terima hari ini pemberian-Mu yang Engkau katakan bahwa damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan kami terima hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima damai sejahtera yang Kau sudah sediakan bagi kami. Sesuai dengan firman-Mu dalam Yohanes tadi Tuhan. Bahwa Engkau katakan damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan kami terima, Engkau sudah berikan, kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, dengan iman kita katakan, Tuhan, aku terima damai sejahtera-Mu. Aku terima damai sejahtera-Mu memenuhi hidupku. Katakan saat ini dimanapun kau berada, dalam keadaan apapun, kalau saat ini kau sedang dalam keadaan kekhawatiran, ketakutan, masa depan atau masa apapun, sakit penyakit yang saat ini diderita, maupun semua persoalan-persoalan ekonomi yang kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, sehingga damai sejahtera-Mu pergi. Ingat firman Tuhan. Tuhan katakan, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau terima pemberian Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera memasuki hidup kami. Semua yang ada di tempat ini, yang streaming maupun dimanapun juga kami berada, kami terima damai sejahtera yang daripada-Mu menguasai kami. Damai sejahtera dari Ilahi. Terima kasih Tuhan, dan meteraikan akan damai sejahtera-Mu dalam hidup kami. Terima kasih dan terima kasih. Apapun yang kami saat ini hadapi Tuhan, buat kami menghadapi semuanya, tapi damai sejahtera tidak akan hilang daripada kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami juga minta filter pada telinga kami Tuhan. Apapun yang kami dengar hari ini, baik berita-berita apapun maupun berita tentang pemerintahan kami berdoa saat ini Tuhan. Biarlah tetap kami percaya bahwa Indonesia dalam kendali yang daripada-Mu. Kami sangat percaya akan hal ini. Kami mau menyerahkan Tuhan akan calon-calon presiden dan dengan semua timnya Tuhan yang kalah ini. Kami doakan Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu turun atas hidup mereka. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah kuasa-Mu menguasai, biarlah Kau berikan kepada kelompok-kelompok ini Tuhan damai sejahtera dan tidak ada roh ketidakpuasan. Bapak, biar mereka mempunyai pemikiran yang positif, semua dilakukan untuk
kepentingan bangsa ini, bukan kepentingan pribadi. Kami berdoa biarlah Kau beri roh kesadaran yang daripadamu. Semua roh ketidakpuasan Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini untuk calon-calon presiden yang baru. Kau persiapkan mereka, tubuh, jiwa, dan roh mereka untuk mengemban akan amanat ini Tuhan. Kami tetap mau berdoa untuk Bapak Presiden kami. Biarlah Engkau yang akan terus memimpin Tuhan, berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, berikan roh kesabaran yang daripadamu untuk dapat memimpin bangsa ini sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini juga kami berdoa Tuhan, buat kebaktian sebentar sore, ibadah raya hari ini. Kami doakan, biarlah semua yang dikerjakan hari ini adalah untuk kemuliaan bagi namamu. Kami berdoa untuk Bapak Ridman Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan urapan yang baru Tuhan, untuk menyampaikan semua kebenaran firman-Mu. Terima kasih semua jemaat di tempat ini, dimanapun juga dan yang streaming, Engkau berkati untuk menjadi berkat buat orang lain. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semua imam-imam Lewi, semua yang bertugas hari ini, Kau kuduskan dan Kau sucikan, supaya mereka boleh melayani Engkau dengan roh dan kebenaran. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami menerima lagi Tuhan, daya tahan tubuh yang baru. Biar setiap hari sepanjang hari kami merasakan kekuatan kesehatan yang daripadamu, karena ada daya tahan tubuh yang kami terima, sehingga memerangi semua yang tidak baik dalam tubuh kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mau menyerahkan semua kepadamu, karena kami tahu kami adalah milik-Mu. Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan minyak kepahlawanan ini membuat kami terus menang Tuhan, menjadi warrior-warrior akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi mata kami Tuhan, urapi telinga kami, bibir mulut kami Tuhan, dan hati kami. Ya, tetap ada cengkeraman yang daripadamu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau yang akan menghancurkan ya Tuhan. Berkati tangan kami hari ini dan kaki kami Tuhan, sehingga perjalanan kami hari ini adalah perjalanan yang berhasil. Semua berkat yang Engkau berikan buat kami adalah berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh luar biasa. Engkau akan memberkati pekerjaan kami hari ini, dan kami boleh datang ke tempat ini dan tidak terlambat. Terima kasih untuk kasih setiamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.